International Motor Show atau IIMS kembali digelar pada tahun 2024. Selain menampilkan banyak mobil-mobil keren, IIMS juga menghadirkan banyak teknologi otomotif yang pastinya super canggih. Nah, pengunjung IIMS pasti penasaran nih, ada apa lagi ya? Nah, saya akan ajak Anda untuk visit ke booth Pertamina untuk melihat teknologi apa saja yang baru di booth mereka. Yuk ikuti saya. Dan pemirsa, inilah booth Pertamina yang ada di IIMS 2024. Booth Pertamina pada tahun ini menggelar tema Green and Performance, di mana saya akan menunjukkan kepada Anda teknologi yang pertama. Ada Green Energy Station atau SPBU hijau. Nah, apabila Anda sering melewati SPBU dengan tulisan ini, itu artinya SPBU tersebut dialiri oleh aliran listrik yang tidak berasal dari batu bara, melainkan dari pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Tentunya hal ini untuk mendukung Net Zero Emission Indonesia dan juga transisi Indonesia terhadap energi hijau. Selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada Anda keunikan yang kedua, yakni ada booth Pertamax Turbo dan juga mobil M4. Jadi Pertamina pada tahun 2024 bekerja sama dengan salah satu kejuaraan balap mobil yang paling ternama di dunia, yakni WEC atau World Endurance Championship. Di mana di WEC ada pembalap nasional kebanggaan kita, Sean Gelael, dengan Valentino Rossi yang bergabung di dalam tim bernama W Racing Team. Dan Pertamax Turbo menjadi sponsor penuh dari Sean Gelael, Valentino Rossi bersama dengan WRT Racing Team tadi untuk kejuaraan WEC 2024. Ya pemirsa, yang selanjutnya saya akan tunjukkan kepada Anda ada booth Gasco Melaju dengan Bersih. Di mana di booth ini kalau bisa Anda lihat bahwa booth ini merupakan untuk mengisi kendaraan yang telah dikonversi menjadi kendaraan berbahan bakar gas atau BBG. Nah, bahan bakar gas ini menggunakan teknologi CNG atau Compressed Natural Gas. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kendaraan yang diisi dengan BBG ini juga dapat diisi dengan BBM. Karena teknologinya memang menggunakan dual fuel atau kombinasi antara BBM dan juga gas. Selanjutnya, di sini juga ada swapping station atau adalah swap baterai kendaraan listrik kalian di booth Pertamina dengan booth Green Energy Station. Nah, selanjutnya yang menariknya lagi nih pemirsa, di booth Pertamina yang ada di IIMS 2024 ini ada yang namanya Pertamina Eco Cycling, di mana pengunjung yang mengunjungi booth ini dapat mencoba Eco Cycling, kemudian apabila sudah sampai 100%, maka akan ada distribusi Rp13.000 untuk Desa Energi Berdikari dari Pertamina. Nah pemirsa, yang terakhir ada yang paling menarik, yakni ada MotoGP Racing Simulator, di mana pengunjung yang mengunjungi booth Pertamina di IIMS 2024 dapat mencoba dan juga merasakan sensasi balapan dengan MotoGP di sirkuit Mandalika seperti yang ada di belakang saya. Nah, lantas bagaimana nih komitmen Pertamina dalam menghadapi transisi energi guna mendukung industri otomotif yang berkelanjutan? Kita bisa lihat bersama bahwa kita saat ini masih mempertahankan energi kita, seperti tadi sudah disebutkan ada lubricants, ada BBM, kemudian ada produk-produk yang lainnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk memastikan ketahanan energi nasional kita tetap terjaga. Jadi energi tidak boleh langka, BBM tidak boleh langka. Itu yang pertama. Tapi kemudian yang kedua adalah kita juga harus mulai masuk ke arah transisi energi untuk mewujudkan target pemerintah yaitu net zero emission di tahun 2060. Jadi tadi sudah disampaikan banyak pengembangan energi alternatif yang Pertamina kembangkan untuk memberikan alternatif kepada masyarakat untuk memilih energi. Ada beberapa contohnya, yang pertama tadi gas, kemudian ada hydrogen juga, kemudian ada battery swapping juga. Jadi semuanya kita hadirkan buat masyarakat supaya masyarakat juga mulai bisa perlahan beralih menggunakan energi-energi dari sumber yang lebih ramah lingkungan sehingga target penurunan emisi bisa tercapai.
Fajar Joko Santoso, VP Corporate Communication PT Pertamina Persero menambahkan, Pertamina juga membawa konsep charging station dan swapping station sebagai dukungan terhadap transisi energi, khususnya ekosistem kendaraan listrik. Ia menyatakan bahwa ini merupakan bukti nyata komitmen perusahaan untuk terus mengoptimalkan produk, pelayanan, dukungan inovasi, dan memberikan alternatif energi ramah lingkungan. Di sisi lain, di ajang IIMS 2024 yang diselenggarakan 15 Februari 2024 hingga 25 Februari 2024, Pertamina juga membawa beberapa subholdingnya untuk turut memperkenalkan inovasi dan produk hijau yang diusung oleh masing-masing anak usaha Pertamina. Rahmat Utama, Corporate Secretary Subholding Gas Pertamina PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN, menggarisbawahi peran PGN yang mendukung fase transisi energi dengan membawa gas sebagai energi unggulan. Pengadaan GasPu, yaitu bahan bakar gas untuk sektor transportasi. Nah, untuk sektor transportasi ini kami telah bekerjasama dengan PT Taksi Bluebird, di mana sebagai perusahaan taksi konservatif itu sekarang setelah menggunakan beberapa armadanya, sebagian armadanya menggunakan bahan bakar gas yang di mana bahan bakar gas ini sifatnya adalah bahan bakar yang ramah lingkungan, bahan bakar yang cukup aman, dan bahan bakar yang ekonomis. Sebagai informasi, untuk harga 1 liter setara premium atau LSP-nya itu hanya 4.500. Selain itu sebenarnya juga udah ada pengemudi online, taksi online juga yang sudah beberapa pengemudi taksi online yang juga bekerja sama dengan PGN untuk penggunaan GasPu. Juga termasuk sebenarnya publik transportasi lain, yaitu kalau mungkin teman-teman dari media dan teman-teman juga tahu yang namanya Bajai Biru. Bajai Biru itu juga sudah menggunakan GasPu produknya PGN. Sementara itu, Subholding Pertamina New and Renewable Energy melalui Rika Gresia Wahyudi, Corporate Communications and Stakeholders Management, membahas inisiatif Pertamina dalam membangun ekosistem mobil listrik. Jadi sejak tahun 2021 ya, kita udah banyak kolaborasi dengan banyak pihak. Kalau dengan eksternal itu dengan beberapa ride hailing service provider seperti Grab, Gojek, juga kita ada berkolaborasi juga dengan Elektrum, dan sekarang kita sedang menjajaki untuk kerjasama dengan produsen dan pengelola bis listrik, Mbak. Jadi semua itu kolaborasi itu dalam rangka upaya kita untuk membangun ekosistem EV. Jadi kita harus mulai berupaya untuk menyediakan infrastrukturnya sekaligus menciptakan demand. Di ekosistem kita juga punya inisiatif untuk membangun ekosistem hydrogen for mobility. Jadi seperti bulan lalu kita baru saja groundbreaking untuk commercial project. Jadi ini commercial project, bukan pilot project ya, commercial project hydrogen refueling station di SPBU Daan Mogot. Jadi titiknya di SPBU Daan Mogot. Jadi sekarang nanti ke depan di SPBU Daan Mogot itu akan menjadi energy provider yang terintegrasi gitu. Jadi di situ ada untuk BBM, menyediakan untuk BBM, kemudian gas tiap ATM ya, dan nantinya juga ada hydrogen. Tidak hanya dari sisi transisi energi dan energi terbarukan, Pertamina tetap berkomitmen dalam menjalin ketahanan energi konvensional serta mengembangkan produk kelas dunia. Hal ini disampaikan oleh Fahrizal Imanuddin, Manajer Non-PSO Fuel Sales dari Subholding Commercial dan Trading Pertamina, PT Pertamina Patraniaga, yang menyoroti keunggulan Pertamax Turbo sebagai produk andalan yang mendukung kejuaraan dunia. Pertamina Indonesia digunakan di balapan dunia. Siapa yang nggak tahu 24 jam kita berpacu. Nah, di FIA WEC nantinya ini yang akan masuk di 8 putaran balapan, dan putaran pertama itu ada di Qatar di akhir Februari ini, itu akan diikuti oleh pembalap muda kita yang tergabung di klub WRT itu tadi, W Racing Team ya. Itu di dalamnya ada Sean Gelael dan juga ada Fahri di sana. Nah,
Pertamina turut di sana untuk membuktikan bahwa Pertamax Turbo endurance-nya luar biasa. Itu membuktikan bahwa produk unggulan Pertamina bisa bersaing di kancah internasional tentunya. Saat ini Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target net zero emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social, and governance di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. Demikianlah kontribusi aktif Pertamina dalam mendukung industri otomotif yang berkelanjutan di Indonesia. Semoga kedepannya Pertamina dapat terus menunjukkan kapabilitasnya dalam mendorong transisi energi di tanah air. Demikian dari Jakarta, Shani Alatas dan juru kamera Terry Diba Haryo Riantomo, CNBC Indonesia Beyond Business.